Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita hari ini? Amin. Kita akan berdoa lebih dulu untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan hari ini ya. Mari sama-sama tundukkan kepala kita mohon Tuhan melingkupi hati dan pikiran kita sehingga hari ini kita dipuaskan untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh mendengar sapaan Tuhan. Baik lewat puji-pujian kami naikkan pada kesempatan hari ini. Dan pada hari ini Tuhan kami juga bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk menjawab panggilan Tuhan. Untuk berangkat dari kediaman kami masing-masing, untuk berjumpa dengan Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini. Kami mau serahkan ya Bapa untuk pemberitaan firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap hati dan pikiran kami, agar kami siap boleh mendengar sapaan firman-Mu. Berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang hamba-Mu miliki untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara Shalom untuk kita sekalian. Hari ini kita memperingati di dalam kalender sinode Hari Pendidikan Aletheia, begitu ya. Dan di tengah-tengah kita bersyukur ada teman-teman dari Sekolah Kristen Aletheia yang nanti setelah firman Tuhan mereka akan memberikan persembahan pujian buat kita sekalian. Di dalam kalender sinode dan Yayasan Kristen Aletheia Bapak Ibu, mereka mengirimkan surat edaran ke gereja-gereja bahwa tema kita hari ini seharusnya kalau mengikuti aturan itu, seluruh sinode kita, gereja GKT itu mempunyai tema yang sama, yaitu ku dengar suara guru-guruku, gitu ya. Ada pembacaannya dari mana, kemudian ada penjelasan, ada kerangka yang harus disampaikan kepada jemaat hari ini, itu apa saja. Itu tertera jelas Bapak Ibu. Mari bersama-sama untuk kita mengawali pemberitaan firman Tuhan hari ini, kita akan membuka Alkitab kita Bapak Ibu, di dalam Amsal pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Amsal pasal yang kelima, ayat 1 dan 2, Bapak Ibu ya. Bisa dimunculkan slide-nya, teman-teman multimedia. Sebetulnya bagian firman Tuhan ini kita akan baca sampai 23, tapi kita akan perlahan-lahan akan baca tahap demi tahap Bapak Ibu. Untuk mengawali ibadah pemberitaan hari ini, kita membaca ayat 1 dan 2 saja. Oke? Mari sama-sama kita membacakan bagian ini Bapak Ibu dengan membuka suara kita. Amsal pasalnya yang kelima, ayat 1 dan 2, demikianlah sabda Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi lebih-lebih kita yang melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca kalimat di dalam Amsal pasal yang kelima, ayat 1 dan 2, saya menemukan ada dua kata penting di situ, yaitu perhatikanlah dan arahkanlah, saudara. Tapi di dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup, Bapak Ibu, itu menggunakan kata yang sama, saudara. Di dalam terjemahan itu dikatakan, dengarkanlah aku, anakku. Aku yakin akan apa yang kukatakan. Dengarkanlah, katanya. Jagalah dirimu supaya jangan engkau bersikap kurang bijaksana sehingga membocorkan suatu rahasia yang penting. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya berangkat dari sekolah Kristen, gitu ya. Kalau di Solo itu namanya bukan sekolah Kristen Aletheia gitu ya, karena tidak ada di Solo gitu ya. Namanya Sekolah Menengah Kristen. Itu pemilik yayasan juga yayasan Kristen Bapak Ibu.
Dan di Solo dia punya beberapa sekolah, salah satunya adalah sekolah yang di mana saya sekolah begitu. Waktu itu saya sekolah di SMK, saudara. Tahu SMK ya saudara ya? SMK itu berbeda dengan SMA gitu ya, temannya dekatnya gitu ya. Kalau SMA itu nanti ada jurusan IPA, jurusan IPS gitu ya saudara-saudara ya. Nah kalau SMK itu jurusannya banyak tuh. Ada yang mau otomotif atau lokomotif, enggak ada ya lokomotif ya. Otomotif gitu ya, ada mesin gitu ya saudara. Ada kayak penjualan apa ya lupa saya namanya, ada begitulah marketing atau apa gitu. Kemudian ada lagi yang akuntansi sudah mulai di situ gitu ya saudara. Ada banyak beberapa kejuruan di SMK saudara. Dan saya salah satunya itu di mesin saudara. Jadi masa muda saya itu saya habiskan untuk berdiri, ngikir saudara. Wah, tidak ada benda gitu ya dikikir saudara. Dan itu dari pagi sampai pulang sekolah. Misalkan dari berapa senti turun menjadi berapa senti gitu saudara ya. Itu pekerjaan saya waktu di sekolah saudara. Dan tahukah saudara bahwa di SMK yang saya ikuti saudara, SMK ini menarik saudara. Karena 99% itu adalah siswanya adalah pria saudara. Laki-laki saudara. 99% saudara. Kenapa 99%? Karena ada 2 perempuan di tengah-tengah kami, saudara. Jadi istilahnya ada yang dipandang begitu ya. Masa memandang sebelahnya gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan namanya anak-anak STM saudara. Waktu itu kami itu di sekolah kami ada beberapa sekolah. Jadi kalau di Solo itu kalau sekolah itu ada blok sendiri gitu ya. Ada SMA negeri, ada yang swasta dan lain sebagainya saudara. Nah kami itu seringkali bertemu di warung saudara. Jadi ada dari SMK mana begitu saudara ya. Nah singkat cerita Bapak Ibu ketika saya itu pulang sekolah bersama rekan-rekan saya gitu ya. Kami itu biasanya itu sebelum pulang ke rumah masing-masing kami itu nongkrong dulu gitu ya. Nongkrong gitu ya karena ya sembari ngobrol-ngobrol gitu tuh dengan teman-teman kami. Dan ketemulah dengan kelompok-kelompok SMK. Kalau kami bahasanya dulu itu STM gitu ya. STM lain saudara. Kami ngobrol di situ di warung di tengah kampung, saudara. Nah singkat cerita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kami kedatangan satu kelompok SMK yang dimana ini berbeda dengan kami, saudara. Gayanya itu sudah gak karu-karuan gitu ya. Kelampinnya ditokno gitu ya, terus dilinting, ketok tatone itu saudara-saudara. Nah terus kemudian dia karena di kampung saudara, dia tahu nih ada anak STM gitu ya, karena pakaiannya masih pakaian STM gitu, yang abu-abu itu saudara ya, abu-abu putih gitu ya. Nah dia keluarin rokoknya, kemudian dia keluarin minuman keras saudara. Nah ketika kami di situ kami berjumpa dengan mereka saudara, ada salah satu warga di dekat warung itu, dia ngomong begini saudara, iku gurune sopo? Yang datang ngombe-ngombe tadi, minum-minuman keras, itu gurune sopo iku ya? Gurune sopo? Anak-anak itu. Pertanyaan kedua yang muncul adalah sekolah endi, saudara. Saudara jadi guru itu bebannya berat, saudara. Kenapa? Kalau elek, saya ditakoni apa? Guru ini sopo itu? Saya ngajar sopo gitu ya. Kalau baik, ingat gurunya enggak? Adik-adik kalau kamu baik, ingat gurumu enggak? Tapi kalau jelek, saya dibicarain adalah gurumu loh. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita dan realita kita hari ini, saudara. Bukan hanya itu, saudara. Kita sebagai orang tua juga begitu kan. Apalagi hari-hari ini ketika anak itu bermasalah, yang disorot siapa? Orang tuanya, saudara. Yang viral beberapa hari ini adalah kasusnya siapa? Mario Dendi, saudara ya. Ini anak pola bobo keprada, saudara. Karena gara-gara kelakuan anaknya, ternyata papanya busuk juga gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi, itulah realita yang terjadi hari-hari ini di tengah-tengah kita bagi saudara. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi mau nggak mau saudara, keberadaan kita hari ini saudara, tidak bisa dilepaskan dengan peran guru kita saudara. Izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu saudara, siapa guru yang paling berpengaruh di dalam hidupmu? Ada yang bisa
Kasih jawab. Ada? Siapa guru yang paling berpengaruh di dalam hidupmu? Ada nggak saudara? Hai. Ada nggak? Oh, ingat-ingat lagi. Lesa Amina bisa ingat-ingat gurunya sopo. Jangan-jangan lali kabeh. Enggak ya saudara, saya percaya bahwa setiap kita pasti punya guru yang paling berpengaruh di dalam kehidupan kita. Betul? Betul enggak? Jokowi saja mengunjungi gurunya gitu ya. Saya percaya kita semua pasti punya guru yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita. Karena ketika kita memiliki guru yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita Bapak Ibu, saya percaya nasihatnya pasti kita juga akan dengar, bahkan itu menjadi rema di dalam kehidupan kita. Hari ini saya masih teringat guru saya kelas 6 SD, saudara. Ini guru baru masuk di kelas kami, gitu ya, karena yang satunya itu meninggal, guru saya yang kelas 5 gitu. Nah waktu kelas 6 saya diajar oleh guru baru, saudara. Nah ketika dia menyambut kita gitu ya, waktu masuk ke kelas 6, dia langsung begini saudara. Kalau kamu belajar itu artinya apa sih? Belajar itu dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Itu baru namanya belajar. Dan kalimat itu terpatri di otak saya saudara. Iya ya, namanya belajar itu dari lu nggak ngerti menjadi ngerti. Kalau dicoba maneh, kamu sudah baca dengan baik, gak ngerti-ngerti. Wah, saya ditakoni loh, iki sing kurang bekerja dengan baik, atau memang susah pelajarannya. Nah Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada tahun 2000-an gitu, waktu saya kelas SD dan SMP, saudara, guru itu menjadi sorotan banyak kalangan, saudara. Karena ketika waktu itu, di tahun itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di tahun itu, guru adalah sosok yang begitu mulia dan diagungkan. Baik di lingkungan maupun di masyarakat Bapak Ibu. Di sekolah guru-guru itu begitu dihormati, menjadi teladan bagi murid-muridnya. Sedangkan di dalam lingkungan masyarakat, guru itu menjadi rujukan baik di dalam ucapan, perbuatan maupun pemikiran. Jadi kalau di kampung saya di Solo, kalau dia guru, mesti jadi ketua RT minimal. Serius saudara. Entah dia ngajar apa saudara, enggak peduli. Kalau dia guru, dia pasti salah satu orang yang dipandang di wilayah itu saudara. Kenapa saudara? Karena kalau dalam bahasa Jawa itu saudara ya, guru itu dia punya arti. Ada kepanjangannya, seperti moro tuwo. Moro tuwo itu kepanjangannya apa? Moro-moro ketemu tuwo, saudara ya. Tiba-tiba ketemu sudah tuwo, saudara ya. Kemudian ada lagi gedang, digeger bubar madang. Jadi makan pisang itu seharusnya dimakan setelah kita makan, saudara. Jangan makan pisang duluan, kewaraken nanti gitu ya. Nah itu ada artinya, saudara. Demikian juga garwo. Apa sih garwo itu? Si garaning nyowo. Wah, ini anak-anak SMA mesti harus tahu itu ya. Nah, guru itu juga mengandung arti, saudara. Bisa lanjutkan slide saya? Guru di dalam bahasa Jawa itu artinya itu digugu dan ditiru, saudara. Nah, digugu dan ditiru itu mempunyai arti, digugu itu orang yang dipercaya atau dipatuhi, Bapak Ibu. Sedangkan ditiru itu berarti diikuti atau diteladani. Maka sudah sepatutnya seorang guru itu mempunyai dua hal tersebut. Dia dipercaya oleh murid-muridnya dan dia diikuti oleh murid-muridnya, diteladani. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini dalam dunia media sosial, saudara, yang sudah lenyap dengan digitalisasi, saudara, saya kagum dengan seorang guru itu yang mengajak murid-muridnya nari, saudara ya. Tahu ya di TikTok, di apa itu viral sekali loh, saudara ya. Jadi guru-gurunya ngajak nari, ada pemuda laki-laki gitu ya. Terus murid-muridnya di belakangnya gitu, nari, saudara. Dan itu begitu banyak orang yang lihat, saudara.
Jadi begitu besar dampak impact daripada seorang guru itu. Posisi guru yang begitu agung tersebut bukanlah tanpa sebab, saudara. Karena saat itu, di tahun 2000-an di mana saya sekolah, saudara, guru itu menjadi panutan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena pada waktu itu dua hal ini, saudara, dicontoh dan dipercaya, saudara. Itulah guru, saudara. Bahkan masyarakat pada waktu itu tidak melihat guru itu mata pelajaran yang diampu di sekolahnya itu apa. Enggak peduli. Yang penting dia seorang guru, jadi harus dikasih tempat yang baik, saudara. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jauh sebelum itu Amsal sudah memberikan sebuah pengajaran yang sangat baik antara relasi anak dan gurunya. Kalau kita melihat di dalam Amsal pasal 1, pasal 5 ayat 1 dan 2, saudara. Di situ dengan begitu jelas dikatakan, hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Saudara. Ada dua kata perintah di situ. Perhatikanlah, arahkanlah telingamu. Artinya ada pengajaran penting yang hendak penulis Amsal sampaikan kepada kita pada hari ini, Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat bersama-sama, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu memanggil kita untuk mendengarkan nasihat dan pengajaran, Bapak Ibu. Kalau kita membaca di dalam Amsal pasal yang kelima, Bapak Ibu Saudaraku, di situ ada 3 kali penulis Amsal memakai kata sapaan anakku, saudara. Kalau kita lihat sama-sama di dalam pasal 1, saudara. Di situ dikatakan, hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Ayat 7, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Ayat 20 juga dikatakan, hai anakku. Saudara, kalau penulis Amsal menyapa pendengarnya pada waktu itu, murid-muridnya pada waktu itu dengan anakku. Kata anakku, bukan muridku atau siswaku. Ini memberi tekanan khusus, saudara, antara relasi yang personal, yang dekat di antara pendidik yaitu guru dan siswanya. Siswanya itu bukan lagi siswa, tapi dianggap sebagai anaknya, saudara. Di dalam edaran Yayasan Kristen Aletheia, saudara, kepada gereja-gereja, saya menarik ada satu kalimat bagus, saudara. Kalimat itu begini, di dalam kerangka berpikir teologi pendidikan reform katanya, guru dan siswa di sekolah itu serupa relasi anak dan orang tua, saudara. Artinya apa? Guru itu bisa dekat sekali dengan anak-anaknya. Demikian juga anak-anak yang bersekolah harus melihat guru itu sebagai orang tuanya, saudara. Maka hari ini saya begitu sedih ketika ada guru dianiaya gitu ya. Karena anaknya ditegur gak boleh lapor papanya ngelabrak gurunya dan lain sebagainya. Aduh, sedih, saudara. Kalau zaman dulu, saudara, saya sekolah, saudara, kalau Pak guru saya sudah pegang garisan panjang itu, saudara, di depan kelas begini, tahu artinya apa? Dia akan menjatuhkan garisan itu, penggaris itu kepada kita yang kukunya panjang-panjang. Iya kan? Ayo yang kukunya panjang-panjang, mari gitu ya. Kalau sudah pegang gunting di depan gitu ya, dia tahu, sudah muridnya tahu, potong rambut. Gitu ya. Kalau segini, kalau zaman saya sekolah sudah nggak boleh, saudara ya. Udah dipotong pelentas ini, saudara. Itu terjadi, saudara. Tapi sekarang ini berbeda. Anaknya digetak siti aja, lapor papa mamanya. Wah, aku diperlakukan begini sama guru saya dan lain sebagainya. Wah, undang-undang dan lain sebagainya. Kok zaman dulu, saudara? Enggak begitu. It's okay, saudara. Karena ada perubahan zaman dan lain sebagainya, kita harus bisa mengadaptasi itu dengan begitu baik, saudara. Tapi yang penting adalah relasi keduanya itu seperti anak dan orang tua, saudara. Diharapkan apa? Ketika si murid atau si murid di sekolah itu kesulitan apapun, dia harus mencari pertolongan kepada gurunya.
Nah Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, relasi guru dan murid yang menekankan komitmen dan keinginan kuat murid untuk belajar dari gurunya. Dan itu tertera jelas dari surat Yayasan Kristen Aletheia kepada gereja, saudara. Di mana diharapkan guru-guru itu bisa mengajar murid-muridnya dengan begitu baik. Demikian juga murid-muridnya punya komitmen belajar juga dengan baik kepada guru-gurunya. Secara khusus di sekolah Kristen Aletheia, saudara. Saya jadi mengingat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan yang sekarang jadi pengajar, karena di gereja kita ada beberapa pengajar di sini, begitu. Ada satu kalimat penting saudara yang kita bisa petik dari Ki Hajar Dewantara, saudara. Saya perlu sampaikan karena menurut saya ini kalimat begitu bagus untuk kita renungkan bersama. Baik kita sebagai guru maupun sebagai orang tua, saudara. Ngomongnya begini, jangan setengah hati menjadi guru, karena anak didik kita telah membuka sepenuh hatinya untuk kita. Demikian juga ketika kita menjadi orang tua. Jangan setengah hati menjadi orang tua, karena anak-anak kita sudah membuka sepenuh hatinya untuk mendengar didikan dari kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita hari ini dipanggil untuk mendengar pengajaran. Lewat berita mimbar di sini, maupun guru-guru yang mungkin kita itu seminar, maupun yang lainnya di keseharian kita Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk itu. Semakin kita itu mendengar begitu banyak masukan, maka semakin bijaklah hidup kita. Saudara. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam perenungan saya simpulkan begini saudara. Pengajaran Amsal itu bukan pembelajaran yang ngasal, saudara. Apa artinya ngasal? Sak karepe dhewe, saudara. Enggak, saudara. Saya beberapa waktu benar-benar bergumul dengan teks ini, Bapak Ibu. Karena perikop di dalam Amsal pasal 5 ini berbicara tentang dosa perzinahan, saudara. Saya lantas berpikir, apa hubungannya hari pendidikan Aletheia dengan teks perzinahan Amsal pasal 5 ini, saudara. Saya betul-betul merenungkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Dan ketika saya mencoba menggali, kemudian saya berdoa saudara, ada beberapa hal yang penting di sini yang saya ungkapkan kepada saudara pada kesempatan siang hari ini. Penulis Amsal itu melukiskan tentang dosa perzinahan untuk mengingatkan pendengarnya Bapak Ibu. Kalau kita melihat di dalam Amsal pasal 5 ayat 3 dan 6, di situ penulis Amsal itu mengingatkan tentang perempuan jalang dan bujukan ataupun godaannya, saudara. Perempuan jalang itu dilukiskan sebagai perempuan penggoda orang-orang Israel pada waktu itu. Tertarik dengan perempuan ini maka akibatnya Tuhan murka, dosa, saudara. Maka dari itu pada waktu itu orang-orang Israel benar-benar bergumul dengan adanya kehadiran perempuan jalang di tengah-tengah mereka, saudara. Karena ketika terbujuk dengan rayuan perempuan jalang ini, maka kehidupan bangsa Israel pasti dipastikan rusak, saudara. Sebab itu penulis Amsal itu mengingatkan, ada perempuan jalang di tengah-tengahmu yang mencoba merayu dan menggodamu. Di dalam pasal yang ke-5, 3 dan 6. Kemudian penulis Amsal juga mengingatkan, kalau kamu ketemu dengan orang demikian, hindarilah perempuan-perempuan semacam itu. Dan jelas di dalam Amsal pasal 5 kita akan menemukan ayat 9 sampai 14 di situ sudah baca dengan teliti saudara. Akan menemukan memperlihatkan nasib orang yang sudah jatuh di dalam bujukan perempuan jalang di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu, Bapak Ibu. Artinya apa, saudara? Ketika penulis Amsal menggambarkan dosa itu seperti perempuan jalang yang ada di tengah-tengah mereka. Artinya berzinah itu mengeluarkan perilaku yang serong, jalan yang sesat, dan menjadi hidup tidak tenang, Bapak Ibu.
Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, peringatan keras kepada bangsa Israel pada waktu itu terhadap perzinahan, itu dilatar belakangi oleh pengalaman-pengalaman kehidupan penulis Amsal yang pahit ketika melihat bangsanya itu hancur gara-gara perempuan jalang tadi. Bahkan kemungkinan besar penulis Amsal juga bergumul di dalam bagian ini, ya saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika ada firman Tuhan menegur dosa kita, ada satu kalimat perkataan begini, saudara. Perkataan Tuhan jangan dibiarkan lewat begitu saja bila mengoreksi kedegilan dosamu. Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang Kristen yang tidak dewasa, saudara. Ketika berita mimbar itu menegur dosanya, dia langsung mundur dari gereja. Ketika berita mimbar itu menegur dosanya, langsung dia bilang ini, musuh ini ya, dosa ini ya, ngasani aku di mimbar lah. Ya apa ngasani saudara? Ngasani kalau yang mimbar gitu ya saudara. Seringkali begitu saudara. Hati-hati saudara. Dan perzinahan itu bukan hanya sekedar dilakukan yang sudah menikah saudara. Yang belum menikah pun bisa jatuh di dalam dosa ini. Apalagi anak-anak sekolah saudara. Hati-hati ya teman-temanku SKA ya. Jaga kekudusan hidupmu. Saudara, akses digital sudah luar biasa saudara. Anak-anak kita dipertontonkan ada begitu banyak konten-konten yang bernada negatif, saudara. Banyak sekali. Dia ngetik apa di Google, saudara, ada muncul begitu ya, yang negatif. Perang dunia pendidikan sekarang itu di dunia maya semakin mengerikan, saudara. Kalau saudara tulis HOT di Google, HOT aja, hot, panas bahasa Inggris. Yang keluar bukan api, saudara. Sumuk yang keluar. Ya, tahu ya? Sudah lihat aja tuh. Anak saya, papa, panas itu apa? Panas itu api, disentuh jangan nyentuh, nanti bisa melepuh gitu ya. Nanti si nenek itu kalau sudah, dia sudah pintar main tab saya, saudara. Sekarang ini masih YouTube Kids, saudara. YouTube Kids gitu ya. Terus ada aplikasi cerita Alkitab, Tuhan Yesus, wah senang saudara ya, senang sekali kan. Tapi kalau dia sudah dewasa, sudah SD, sudah ngerti, hot, ditulis di Google. Coba saudara lihat, satu kata aja, hati-hati. Yang keluar itu bukan api saudara, perempuan-perempuan yang sumuk. Serius, jangan ketawa ini, beneran ini, saya kasih tahu ini, hati-hati saudara. Saya mengesahkan kepada orang tua dan anak-anak khususnya juga. Ini perang kita, saudara. Maka dari itu kenapa Amsal menuliskan hal ini, saudara. Ini juga akan menghancurkan hidup kita, saudara. Ada begitu banyak keluarga, ada masalah, saudara. Perempuan tidak sempurna, laki-laki tidak sempurna. Ada orang ketiga yang tidak sempurna di rumah tangga mereka. Rusaklah, saudara. Ngerti maksud saya? Kalau ada keduanya tidak sempurna, mesti dia mencari pertolongan yang sempurna. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Hati-hati dengan orang ketiga, kalau orang ketiga itu tidak sempurna. Akibatnya bisa justru memperkeruh rumah tangga kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya jadi teringat dengan sebuah kisah, saudara. Kisah kupu-kupu, saudara. Wah ini menarik saudara. Saya membaca sebuah blogger saudara, ada kisah kupu-kupu saudara. Namanya itu kupu-kupu jenis ini adalah kupu-kupu jenis Masculinia arion saudara. Saya baru saja membaca dan baru saja ngerti ternyata ada jenis kupu-kupu semacam ini Bapak Ibu. Kupu-kupu berjenis Masculinia arion ini biasanya meletakkan telurnya itu di daun Bapak Ibu. Di dalam beberapa hari kemudian telur itu menetas menjadi ulat, saudara. Menjadi ulat yang biasanya kupu-kupu, kalau ulat itu makannya daun-daun, itu tidak, saudara.
Kupu-kupu jenis ini ketika dia sudah menjadi ulat, ulat itu kemudian turun ke tanah, saudara. Ke tanah. Nah, untuk mempertahankan diri, si ulat daripada kupu-kupu tadi itu mengeluarkan cairan yang begitu manis dari kelenjar khusus di tubuhnya, saudara. Nah, datanglah semut, saudara. Semut ini kan suka yang manis. Dan dia tahu si ulat ini. Diseranglah si ulat itu, saudara. Si ulat melawan dengan mengeluarkan apa? Cairan itu. Dan cairan itulah yang diambil oleh si semut. Dimasukkan ke dalam sarangnya. Ternyata saudara. Semut memakan cairan manis yang dikeluarkan sang ulat. Sementara Bapak Ibu Saudara, si ulat itu memakan bayi-bayi semut yang ada di sekitarnya. Saudara. Ulat terus makan semut-semut kecil sampai ia berubah menjadi kupu-kupu dan terbang lagi. Saudara, lewat kisah ini saya mau ingatkan kita, saudara. Sama seperti semut tadi, saudara. Semut tidak pernah menyadari bahwa kesukaan mereka, yaitu cairan yang manis yang keluar dari tubuh si ulat, harus dibayar mahal dengan kematian anak-anak mereka. Calon masa depan koloni mereka, saudara. Sama seperti dengan dosa kita, saudara. Saya mau ingatkan kita, saudara. Slide selanjutnya. Sama seperti dosa yang kita lakukan, Bapak Ibu. Selalu terasa manis, sehingga tanpa kita sadari, dosa itu telah membunuh begitu banyak kebaikan yang ada di dalam diri kita. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dosa juga memikat kita. Dosa itu terlalu nikmat untuk kita nikmati. Dia manis, dia enak, saudara. Menyenangkan ya kita punya uang banyak dan bisa beli apa saja. Menyenangkan ya kita bisa hidup di dalam kemewahan. Menyenangkan ya kita bisa menikmati kehidupan. Hidup ini secara sebebas-bebasnya. Saudara, hari-hari ini kita sangat mudah terjebak pada sisi nikmat dan manisnya dosa untuk dinikmati, saudara. Padahal dosa itu sangat berbahaya. Rasa manis dan kenikmatan dosa itu seringkali mesti harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, saudara. Betapa mudahnya kita terjerat pada dosa. Karena konsep-konsep yang logis yang seringkali dosa itu terlihat masuk akal. Maka sebab itu saudara, berhati-hatilah dengan setiap bentuk keinginan dosa yang ada di benak kita. Saudara. Berhati-hatilah saudara. Sekalipun dosa itu terasa manis dan menyenangkan untuk dinikmati, tetapi bisa menggiring kita kepada kebinasaan dan menjauhkan kehidupan kita dengan Tuhan. Saudara masih ingat khotbah saya di dalam peringatan Hari Reformasi beberapa waktu yang lalu? Saya katakan apa, saudara? Martin Luther, semakin dia banyak aktivitasnya, semakin banyak jam apa? Doanya. Saudara. Bagaimana dengan saudara? Semakin banyak aktivitas kita, apakah semakin banyak kita baca firman? Apakah kita semakin dekat dengan Tuhan? Hati-hati, saudara. Dosa akan mengincar kita ketika kita dalam kondisi lengah, saudara. Catatan firman Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab ketika dia lengah, saudara, dosa begitu cepat masuk dalam hidup dia. Daud, ya kan? Simpson, ketika dia lengah, saudara, dosa bisa masuk dalam hidup dia. Yang terakhir Bapak Ibu yang kita renungkan bersama-sama. Ketika kita sudah mendengar panggilan Tuhan untuk mendengar pembelajaran dan pengajaran,
Kita juga sudah melihat bagaimana pengajaran Amsal itu bukan sembarangan, saudara. Ada nilai-nilai kehidupan yang tetap berlaku sampai sekarang, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, saudara, kita akan dikuatkan untuk melakukan apa yang kita dengar, Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam Amsal pasalnya yang kelima, bisa selanjutnya, ayat 10 sampai yang ke-14, saudara. Ketika saya baca Bapak Ibu, di dalam ayat ini itu berisi peringatan tentang akibat-akibat yang dapat menimpa murid-murid bila tidak mendengarkan dan taat kepada pengajaran gurunya. Kalau kita coba baca Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan bersama-sama Amsal pasal yang kelima, ayat 10 sampai dengan ayat ke-14 Bapak Ibu. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Amsal pasal 5 ayat 10 sampai 14, demikianlah sabda Tuhan. Kalau kekayaanmu jatuh ke tangan orang lain, dan engkau menjadi budak orang yang tidak dikenal, kalau kemudian engkau mengerang karena sakit dan malu ketika penyakit kotor menggerogoti tubuhmu, dan engkau berkata, kalau saja dulu aku menerima ajaran itu, kalau saja aku tidak mengikuti jalanku sendiri. Mengapa aku tidak mau mendengarkan nasihat? Mengapa aku begitu bodoh? Ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Sekarang aku harus menanggung malu di depan banyak orang. Jadi ketika dosa itu menggerogoti tubuh orang-orang Israel, mereka sudah ngerti, saudara. Pasti kamu akan apa? Menyesal. Kekayaanmu akan diambil oleh bangsa-bangsa lain dan lain sebagainya, saudara. Kamu akan mengerang kesakitan dan lain sebagainya itu, baik saudara. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya mau ingatkan kita hari ini, saudara. Slide selanjutnya, semakin banyak firman Tuhan menguasai pikiran kita, maka semakin berhikmat perkataan yang keluar dari mulut kita. Saudara, introspeksi, saudara. Apakah ketika kamu jadi papa, jadi mama, jadi engkong, jadi bobo, apakah perkataanmu yang keluar dari mulutmu itu sudah berhikmat atau tidak, saudara? Gampang kok lihatnya. Semakin kau berhikmat, maka seharusnya firman itu semakin menguasai hidupmu. Satu lagi, saudara. Makin banyak kamu baca firman, Bapak Ibu, maka kelakuanmu makin bijak. Karena ada banyak pembatas yang kamu akan ketahui, saudara. Ngerti, saudara? Ibarat kata kita ini sedang berjalan, saudara. Kita baca firman, di situ ada lubang, kita ngerti, saudara. Semakin kita baca firman, semakin banyak pembatas-pembatas yang kita ketahui, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kenapa kita harus mendengar dan melakukan pengajaran firman Tuhan? Karena di dalam ayat 21, Bapak Ibu, di situ dengan jelas dikatakan, segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Meskipun kanan, kiri, depan, belakang, Bapak Ibu saat ini duduk, nggak ngerti kita sedang ngapain, Tuhan tahu. Meskipun suamimu, istrimu tidak ngerti apa yang kau pikirkan hari ini, dan ketika pikiran itu pikiran yang jahat, pikiran yang buruk sekalipun, meskipun semua orang tidak tahu, Tuhan tahu. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seluruh hidup seseorang terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dapat menutupinya dari pengawasan Tuhan.
Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tidak mendengarkan nasihat guru, kita akan hidup di dalam kebodohan, saudara. Tidak mendengarkan nasihat guru, kita akan terperangkap dan tertangkap di dalam kejahatan kita. Terjerat di dalam tali dosanya sendiri. Dan kita bisa mati di dalam dosa, saudara. Hati-hati, saudara. Ketika kau sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan hidupmu tetap semaumu sendiri, hati-hati, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa yang lalu Pak Jandi endorse satu buku kepada saya di grup pengajaran. Siapa yang mau baca buku ini, begitu ya? Wah, saya angkat tangan, saya Pak, begitu ya. Saudara, buku ini bukan sembarang buku, saudara. Nah, Pak Jandi kasih pinjam sama saya baca. Terus belum selesai, saudara. Tiba-tiba Nai itu di sekolahnya itu ada kuis gitu ya, saudara, untuk orang tua waktu parent meeting, saudara ya. Untuk parent meeting sama orang tua, saya itu mendapat buku itu, saudara. Wah, gitu ya, senang kan? Buku ini bukunya Pendeta Benny Solihin, saudara. Kalau saudara nggak senang baca buku, bacalah ini, saudara. Karena isinya itu bukan seperti buku, saudara. Karena isinya itu 1001 quote daripada Pendeta Benny Solihin. Kalau saudara gemar Instagram, gemar tulis-tulis status di media sosial, saya sarankan beli satu ini, saudara. Jadi nanti 1000 hari ke depan sudah ada bahan, maksudnya. Lumayan 1000 kan, berapa tahun? 3 tahun loh ya. 3 tahun sudah ada bahan, saudara ya. Untuk mengupload satu quote satu hari, saudara. Nah, ketika saya bolak-balik buku ini, saudara, buku ini benar, enggak ada apa-apanya, saudara. Gambar juga enggak ada, cuma tulisan-tulisan quote-quote Pendeta Benny Solihin, saudara. Kalau 608 ya 608, sampai 1001, ini tetap 1001, saudara. Tidak kurang, tidak lebih, karena judulnya 1001 perkataan inspiratif. Pas, saudara ya. Nah, saudara, ketika saya baca buku ini, saudara, saya terhenti di dalam nomor 213, saudara. Kalimat ini menegur saya pribadi, dan mungkin juga menegur guru, orang tua, bahkan saya sebagai hamba Tuhan, saudara. Dia bilang begini, saudara. Hamba Tuhan dan guru yang sejati tidak akan kecewa kalau tidak dihormati. Ia akan kecewa kalau muridnya tidak bisa melayani. Sama renung, saudara. Jemaat Nazaret semuanya melayani atau enggak ya? Demikian juga guru, saudara. Guru yang sejati itu enggak akan kecewa kalau enggak dihormati muridnya. Tapi dia akan kecewa kalau muridnya itu tidak bisa melayani Tuhan dengan baik. Saudara. Seharusnya ini juga menjadi pegangan orang tua. Orang tua seharusnya enggak kecewa kalau enggak dihormati anak. Tapi seharusnya orang tua kecewalah kalau anakmu itu tidak bisa melayani. Biarlah firman Tuhan ini jadi berkat buat kita. Kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah menguraikan isi hati-Mu pada ibadah hari ini. Kiranya setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman hari ini boleh mengintrospeksi dalam hidup dia. Adakah dosa yang mereka sembunyikan di hadapan Tuhan hari ini? Meskipun mereka berusaha menyembunyikan sekalipun, ya Tuhan, mata Engkau tersorot kepada mereka. Engkau tahu kedegilan dosa anak-anak-Mu, ya Tuhan. Ajar kami, ya Tuhan, untuk terus bisa membuka hati dan pikiran kami, untuk mendengar dan melakukan sabda-Mu. Mendengar dan melakukan nasihat dari guru-guru kami, ya Tuhan. Ajar kami sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai hamba Tuhan, sebagai penatua, kami bisa mengoreksi hati dan pikiran kami hari ini. Lewat kebenaran firman yang sudah kami dengar hari ini, ya Tuhan. Beri kami kekuatan, ya Tuhan, untuk menjalani kehidupan kami.
Kiranya hidup kami senantiasa bisa jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.